Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, mantapkan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja karena sebagai anak bangsa warga negara Indonesia menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila niscaya dalam sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sejenak untuk mengambil hikmah dari sebuah perencanaan sampai dengan implementasi atau penerapan dan evaluasi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang telah dibersamai dan sedang dibersamai, insya Allah mungkin di antara belahan dunia yang lain oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, kali ini di hari Selasa kami kembali untuk mengambil hikmah dari saudara-saudara kita yang pernah dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mimpi maupun terjaga, baik dalam kesendirian maupun bersama halaqah yang tercinta. Ada di antaranya yaitu informan kami, Ananda Putri, yang baru 2 kali dalam kondisi terjaga dan mimpi dibersamai Rasulullah. Namun ada informan Husnan yang sudah 12 kali. Husnan ada sarjana sosial, kemudian Dr. Didin Widiartono, sarjana sosial, sarjana sastra maksud kami, sarjana pendidikan dan magister pendidikan. Ketua program studi pasca sarjana bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Kemudian ada Ustadz Muhammad Taufik, sarjana hukum, seorang yang bekerja di kantor perbankan yang sudah ditemui Rasulullah sementara ini 8 kali. Dan informan Kiai Haji Imam Fatoni, magister kesehatan, yang sementara dibersamai 59 kali. Dan di antara puncak informan sementara ini yakni adalah Ananda De Muki Ramdhani, sarjana bisnis, alumni Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, yang saat ini masih jomblo, ya. Kemudian menjadi manajer dari PT yang bergerak dalam makanan dan bumbu beku, atau lebih tepatnya sayuran dan bumbu beku. Kelasnya sudah ekspor. Apa yang ingin kami sampaikan? Bahwa semua informan yang kami wawancarai secara mendalam tersebut senantiasa ada di dalam koridor perencanaan dalam kehidupan kesehariannya.
Semua berencana. Sesuai dengan firman Allah dalam surah ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat liqadim wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi secara esensial orang beriman itu diminta untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu adalah upaya untuk menanamkan keimanan yang paling dalam dan upaya optimal untuk menerapkan dalam keseharian apapun yang diperintahkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya diserahkan kepada Allah, karena hasil itu bukan hak prerogatif hamba. Allah kemudian menandaskan bahwa setiap diri hendaknya membuat planning, membuat perencanaan untuk hari esok. Hari esok itu kalau dalam berbagai tafsir, ya, mulai Fijriyalil Quran, Al-Misbah, Kementerian Agama dan yang lainnya. Hari esok itu bisa diterjemahkan besok, memang besok. Tapi hari esok itu adalah bisa pekan depan, bisa sebulan yang akan datang, bisa setahun yang akan datang, dan dapat juga dimaknai. Yang paling puncak yakni adalah persiapan hari esok, yakni adalah hari kiamat. Hal ini dipegang teguh oleh para informan bahwa informan ini tampak mengamalkan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam sabdanya, wahai sekalian manusia, di sini tidak diseru orang beriman saja, kerjakanlah amalan sesuai dengan kemampuan optimal kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Riwayat dari muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim. Sedangkan riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Muslim nyaris sama. Amalan, ini sabdanya Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit. Kita buat saripati dari apa yang kami terima masing-masing dari informan. Yang pertama adalah menyembah atau sholat. Jadi untuk memudahkan kami ambil kata depannya semua M. 1 menyembah, 2 mengingat, 3 memohon, 4 membaca, 5 mencatat, 6 menulis, dan 3 mendiskusikan. 7 hal ini bisa dipakai piranti mahasiswa untuk melatih kecerdasan kolbu dan kecerdasan otak atau kecerdasan indrawinya. Menyembah, orang Islam menyebutnya sholat. Menyembah itu tidak banyak karena rokaatnya sudah ditentukan. Menyembah awal menyambut pagi dini hari adalah dengan 2 rakaat salat subuh. Sedikit. Dilanjutkan sampai seterusnya. 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Sampai 17 rakaat. Semua sedikit.
step by step, sedikit demi sedikit. Dan mahasiswa bisa melakukan itu. Kemudian mengingat atau zikir. Di dalam sholat itu zikir yang terlengkap karena meliputi jiwa dan raga. Tapi zikir yang kami maksudkan yang kedua, kedua yaitu mengingat, yakni adalah zikrullah. Setelah sholat jangan terburu berdiri meninggalkan tempat, tapi duduknya tetap dalam posisi tawaruk. Jadi kakinya yang kanan itu berdiri, jemarinya menghadap kiblat, kemudian kaki kirinya itu dilipat menghadap kiblat. Jadi arahnya seperti ini. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini menghadap ke utara. Karena hadisnya Imam Ahmad, ya, Rasulullah dawuh, aku senang jika kakimu, seluruh tubuhmu itu menghadap kiblat. Jadi kalau kita menghadap kiblat, kemudian kakinya ke arah kaki kanan, yang kiri itu menghadap utara. Jadi hadapkanlah pada kiblat. Tetap dalam posisi itu, kemudian zikrullah, zikir. Zikir yang sederhana dan itu pun sedikit jumlahnya. 33, 33, 33. Setelah itu disilahkan nanti berdiri sembari berjalan, sembari bekerja, sembari zikir kalau sudah mampu. Kalau bermotor lebih mudah lagi. Naik kendaraan lebih mudah lagi untuk berzikir. Kemudian yang ketiga adalah memohon atau berdoa. Jadi saudara-saudara kita yang sering ditemui Rasulullah, mereka selain menyembah, mengingat, memohon, berdoa. Doa yang paling ringkas karena pemuda, mahasiswa, dan pekerja masih akan melakukan aktivitas berikutnya, apalagi di sholat duhur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ringkas tetapi meliputi kebutuhan dunia yang diridhoi oleh Allah dan nanti kehidupan akhirat kebutuhannya juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah membaca. Saudara-saudara kita informan rajin membaca. Membaca Al-Quran. Membaca sunnah Rasulullah di dalam hadis. Membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Membaca buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan, cendekiawan, peneliti. Membaca. Bagi mahasiswa, membaca adalah kewajiban. Demikian juga pelajar. Membaca dan membaca. Karena membaca itu wajib. Membaca apapun. Membaca kitab, membaca buku, membaca Al-Quran puncaknya. Kitab-kitab suci bagi saudara-saudara kita yang beragama lain. Membaca situasi, membaca bahasa tubuh. Mitra bicara, bukan lawan bicara, ya. Apalagi musuh bicara. Adalah keniscayaan. Membaca itu memahami. Membaca itu mengerti. Membaca itu adalah merenungkan hikmahnya. Dan yang kelima adalah mencatat. Mencatat apa yang kita rencanakan. Apalagi bagi pemuda, mahasiswa, dan pelajar. Catatlah apa yang akan dilakukan. Karena itu sejak kecil, anak-anak kita di taman kanak-kanak, ya, sampai dengan SD, kemudian SMP, SMA, ada agenda, ada daftar mata pelajaran. Sampai dengan mahasiswa pun ada catatan. Karena itu mencatat adalah keharusan untuk melatih. Dalam bahasa Prancis,
Ingatan terbaik manusia adalah catatan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan yang paling terpuji, paling mulia, paling istimewa dalam seluruh niat perilaku sikapnya. Begitu menerima wahyu, maka dipanggillah pencatat-pencatat terbaik. Baik tulisannya, baik hafalannya, baik akhlaknya. Karena itu di dalam taklim muta'alimun, adab itu didahulukan dibanding ilmu. Tetapi di dalam adab itu juga ada ilmu. Adab dalam pengertian etika, sesuatu yang etis. Al-Quran, As-Sunnah itu bagus, tapi ketika disampaikan dengan cara caci maki, maka tidak memenuhi standar akhlakul karimah. Apalagi jika di dunia maya. Sebutan-sebutan yang tidak pantas, ucapan-ucapan yang tidak pantas, sungguh menyakitkan yang mendengarkan. Sungguh menyakitkan catatan-catatan yang tidak pantas itu. Menyakitkan. Dan karena menyakitkan, maka itu akan dikembalikan kepada orang yang melakukannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan dikembalikan oleh Allah kepada dirimu sampai dengan berlipat-lipat tak terhingga. Tetapi jika kamu berbuat jelek, nista, akan dikembalikan kepada kamu sebanding dengan keburukan yang kamu lakukan. Iman, jari jemari yang biasanya untuk berzikir, untuk menghitung nikmat Allah yang tidak terhingga, jika untuk menorehkan kata yang menista sesama. Sesungguhnya menista sesama berarti sedang menista diri sendiri, sedang menista ciptaan Allah, berarti menista Allah yang Maha Kuasa. Walaupun penistaan seberapa banyak, Allah tidak akan pernah nista. Mencatat bagi mahasiswa itu adalah jika kita membaca buku seperti ini, maka kami menyarankan selalu bersanding dengan ballpoint dan kertas. Ini untuk memudahkan kita mengingat. Sehingga kita ini punya catatan semacam ini. Ya, tidak kelihatan memang ya. Ada catatan-catatan di halaman 2. Nah, di sini pengabdian inner beauty. Salah satu contohnya. Sampai seterusnya. Ya. Karena apa? Karena Rabindranath Tagore ya, ini bicara rumah dan dunia. Rumah dan dunia perempuan. Dengan catatan ini maka kita akan mudah menemukan apa yang kita butuhkan. Sesuai dengan kita yang keenam, yakni adalah M, menulis. Jadi mencatat itu memang menulis, tapi yang kami maksud mencatat adalah membuat catatan-catatan pinggir. Jadi kalau orang-orang tradisi kuno itu ada catatan pinggir, dan kami pun juga melakukan itu. Jadi ada catatan pinggir di sini, ya. Kemudian ada catatan yang diterakan di dalam kertas untuk memudahkan mencari. Ketika kita akan M yang keenam, yakni adalah menulis. Jadi saudara-saudara kita itu juga rajin menulis, ya. Yang kami maksudkan saudara kita informan yang ditemui oleh Rasulullah dalam mimpi maupun terjak itu rajin menulis. Menulis perencanaan, menulis agenda kegiatan yang akan dilakukan. Menulis harta benda layak tidaknya untuk disedekahi atau bahkan sudah layak untuk dikeluarkan zakat malnya. Menulis keniscayaan. Bagi mahasiswa,
kami membimbingnya jika di Universitas Sriwijaya Malang itu dan di beberapa perguruan tinggi. Ya, kalau dulu pernah mengasuh 13 perguruan tinggi swasta dan satu negeri Universitas Sriwijaya Malang. Senantiasa kami tidak pernah membuat soal kecuali diwajibkan oleh akademik. Ya. Kami membuat rumusan masalah ya, yang dipilih oleh mahasiswa. Jadi ada 3 rumusan masalah apa, bagaimana, mengapa, ini satu paket, kemudian kita sajikan lagi 3-5 rumusan masalah yang bisa dipilih oleh mahasiswa ataupun karya siswa. Kalau dulu S2, S3 itu disebut karya siswa. Ya. Belajar menulis sejak dini itu keharusan. Kenapa? Akan melatih daya ingat kita, bukan di sini saja tapi di sini. Ya. Supaya kita bisa berkarya. Dan kami bersyukur ya, setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini ada anak kita dari Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu yang berkarya sampai menjuarai juara pertama, menulis tingkat mahasiswa juara pertama. Untuk ukuran Asia Tenggara tidak mudah. Karena ukuran Universitas Brawijaya saja sudah mengalami persaingan yang sangat hebat. Jadi menulis itu adalah keniscayaan. Terutama bagi anak-anak kami yang ada di SMP, SMA maupun mahasiswa. Kami teringat bahwa ketika pelajaran mengarang ya, di SD kelas 4 begitu ya, sudah mulai diajari kami tahun-tahun 70-an begitu ya. 60 sekian 70-an. Kemudian sampai SMP, SMA yang kami gemar sekali untuk menulis. Ya, dan menulis waktu itu namanya bukan menulis tapi mengarang. Jadi mengarang cerita ya, terutama ketika usai libur Ramadan waktu itu. Jadi sebulan itu kita mengarang cerita-cerita apa yang dialami dan paling menarik bagi siswa-siswa. Dan ini kami lakukan, kami terapkan pada mahasiswa. Jadi setiap sepekan sekali mahasiswa wajib menulis untuk melatih kecerdasannya. Dan yang ketujuh adalah M, mendiskusikan atau mendialogkan. Dan informan yang ditemui, dibersamai Rasulullah dalam keadaan mimpi maupun terjaga adalah santri-santri, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang rajin berdiskusi, rajin berdialog. Dengan siapa? Dengan mitra bicara. Siapa mitra bicara itu? Mereka mencari mitra bicara minimal sepadan ilmu dan pengalamannya, dan lebih mencari lagi guru-guru yang mulia. Mengapa diskusi dibutuhkan? Karena dengan diskusi itu seseorang bisa melatih kecerdasan kolbunya, melatih berbicara beretika, tutur teratur, kata beretika, badan bergerak sopan, dan menjadikan setiap orang yang ditemui adalah guru. Diri ini harus menganggap sebagai murid. Dan kita pun berusaha menerapkan seperti itu. Jadi kalau ada perbaikan suara dalam kanal hikmatologi, ini salah satunya adalah berkat guru-guru kami. Mulai dari Mas Swanto ya, di Jaksagung Suprapto, di RT 9, kemudian Dr. Didin Widiartono, ya. Kemudian ada Ananda atau Mas Yusuf yang sekarang bekerja di
UB TV, Universitas Brawijaya Televisi. Kemudian ada Ananda, mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya, Fahrul dengan Rizky dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Malang. Kami betul-betul berguru, minta diajari karena memang kami tidak mampu untuk men-setting beberapa piranti sederhana yang kami pakai untuk mengunggah video di kanal Hikmatologi. Dan bagi yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, mudah-mudahan kerasan. Bagi yang belum, mudah-mudahan Allah menuntun untuk menyimak kanal Hikmatologi. Tujuan kami adalah kami sebagai murid melatih kecerdasan kalbu, tetapi kami sebagai guru yang sederhana ini juga ingin berbagi ilmu dan pengalaman yang pernah kami tekuni dan yang akan kami tekuni. Semoga bermanfaat dan panjenengan semuanya, mukminin mukminat dan saudara-saudara kami yang beragama, berkepercayaan lain, senantiasa bisa menjaga kedamaian, ketentraman masing-masing hati nurani anak bangsa ini. Kemudian terindah, teristimewa, dibersamai, baik mimpi maupun terjaga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.